Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Mona Ibu tetap cantik. Ija, ini kakandaku yang cantik sekali. Eh, Apa kabar, Bu Ija? Baik, baik, alhamdulillah. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang psikologi komunikasi, dan psikologi komunikasi ini adalah satu bidang yang Ibu Ica, dosen Unpad, biasa elaborasi. Jadi kita sama-sama elaborasi hari ini tentang psikologi Boleh. komunikasi dan hubungannya sama pesan dalam ilmu komunikasi. Dan juga boleh aja yang lain-lain juga ya. Oke. Kita akan, oh iya, ini adalah hasil dari apa namanya, hadiah hadiah elaborasi dari psikolog kita ya, Devita Parwitasari Eka Putri. Thank you very much, Vita. Thank you. Oke. Nah, silahkan Bu Ica. Ya. Bagaimana tentang komunikasi itu, psikologi itu? Ya, kalau ini kan mengutip dari Wun ya. Yeah. Wun itu adalah salah satu tokoh awal yang membuat psikologi itu menjadi ilmu. Beliau punya laboratoriumnya begitu ya. Punya laboratoriumnya sehingga yang tadinya psikologi itu dianggap bukan ilmu menjadi ilmu, karena itu memang keren lah gitu. Beliau mengatakan merupakan bidang ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman yang muncul pada manusia. Mungkin Bu Mana juga setuju ya kalau memang ilmu psikologi ini adalah ilmu yang agak sulit karena kita berbicara mengenai hal-hal yang tidak tampak, hal-hal yang nggak kelihatan, tetapi dia mempengaruhi, terutama mempengaruhi komunikasi kita. Kan setiap saat katanya kita berkomunikasi begitu ya. Ya mungkin di sini yang seperti Wun katakan memang psikologi itu dia mempengaruhi kita ketika kita berinteraksi dengan lingkungan. Maka kan sebagai makhluk komunikasi kita nggak mungkin nggak berkomunikasi. Kita selalu berkomunikasi. Nah, jadi di sini kita memang tidak luput dari adanya proses komunikasi itu. Iya. Jadi psikolog itu sebenarnya sangat dekat ya hubungannya sama komunikasi ya. Ya, bahkan ilmu komunikasi itu berasal dari psikologi sosial banyaknya. Jadi ahli-ahli dalam ilmu komunikasi itu banyaknya orang-orang psikologi sosial, ahli-ahli psikologi sosial. Jadi emang kita dekat banget. Betul, dekat banget ya. Terus nanti hubungannya sama komunikasi intrapribadi, komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi massa, ya kan? Banyak sekali ya ngelinknya ya. Ini menarik sekali ya untuk kita kaji ya tentang psikologi ya. Oke, gimana? Silakan. Terkait dengan nanti saya juga ingin kita elaborasi tentang hubungannya dengan pesan-pesan yang diproduksi oleh media massa atau media sosial. Sekarang ini kan arahnya ke sana ya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dibendung sehingga media sosial jadi luar biasa, dan ternyata media sosial itu dekat banget sama produksi pesan dan kayak media massa ya. Silakan Bu Ica. Ya, jadi di sini kan komunikasi yang tertuang tersebut dapat berupa beberapa bentuk pesan yang dinamakan produksi pesan. Nah, salah satunya misalnya pesan yang disampaikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, yang sekarang dipakai oleh kita semua gitu ya. Tapi ada juga yang dalam bentuk iklan, film, berita, dan masing-masing ini memang punya karakteristik yang berbeda ya. Satu dengan yang lain tuh karakteristiknya berbeda. Meskipun kayak Facebook dengan Instagram sama-sama media sosial, tapi dia punya karakteristik yang berbeda, dan mungkin psikologi akan menyelinap di antara itu. Iya. Misalnya bagaimana misalnya? Misalnya ketika
kita sebut misalnya iklan, iklan film berita, itu semua ditampilkan melalui media massa kan. Nah, tetapi psikologi mengatakan misalnya, kalau pesan kita itu ingin diingat orang, maka kita harus menyampaikannya berkali-kali supaya dia masuk ke dalam pikiran kita begitu ya, ke dalam pikiran kita. Dan itu kan yang dilakukan oleh iklan. Iklan itu kan dia berkali-kali. Mungkin Bu Mona ingat iklan Blue Band itu dari kita kecil sampai sekarang iklan Blue Band itu kan ada, ya. Tapi dia selalu dimodifikasi terus iklan itu ya. Dia membuat kebaruan-kebaruan. Lalu produknya kan itu juga. Tapi sampai sekarang orang kan masih pakai. Bahkan kalau kita mau beli mentega kita bilang beli Blue Band dong, padahal itu mentega dan dia udah banyak saingan. Tetapi karena iklannya itu nggak pernah berhenti, dia jadi eksis terus sampai sekarang. Itu kan salah satu dari dari ilmu psikologi sebetulnya yang diambil. Iya. Jadi kayak orang gitu. Sebenarnya butuh rujukan ya, dan rujukan itu dibantu melalui iklan ya. Ya. Sekarang kalau kita lihat tadi Bu Ica bilang tentang iklan satu merek ya. Nah misalnya salah satu merek lah ya. Nah si merek itu ditujukan untuk orang tahu. Nah, tapi kalau udah berulang-ulang bertahun-tahun dari kita kecil sampai sekarang, itu kan bukan cuma tahu gitu. Terus kemana maksudnya? Dia sudah menjadi bagian dari diri orang itu akhirnya. Gitu. Iya. Jadi rujukan ya? Jadi rujukan. Iya. Jadi rujukan. Begitu juga. Jadi rujukan dan ditujukan mungkin jadi pembiasaan, betul nggak, Bu Ica? Ya, jadi pembiasaan. Jadi pembiasaan ya. Jadi orang tuh kalau masuk, aku mau beli margarin, udah langsung ke sana tuh. Aku mau itu gitu misalnya. Iya itu. Itu keuntungannya ya. Berarti sebenarnya produk-produk itu memikirkan bagaimana caranya dia menjadi perilaku kebiasaan orang untuk membuat keputusan, begitu ya? Ya, itu kerennya begitu kalau ini. Iya. Terus gimana lagi? Ini Facebook ya. Saya udah lama nggak pakai Facebook. Udah nggak sempat lagi buka Facebook. Betul. Udah nggak sempat. Facebook sebagai sarana memproduksi pesan untuk menggambarkan kondisi diri. Ya, pesan yang disampaikan dapat beragam, mulai dari informasi produk barang yang diperjualbelikan, informasi umum, hingga gambaran perasaan diri penulis. Memang Facebook itu lebih dekat ya, lebih individualis begitu ya, lebih dekat pada diri orang. Tetapi tanpa sadar kadang-kadang dia tidak menyadari bahwa apa yang dia sampaikan itu sebetulnya dibaca oleh orang banyak. Iya. Itu. Aktualisasi diri, betul nggak kalau Facebook itu? Ya, aktualisasi diri, betul. Kan kalau ada apa-apa kita taruh di Facebook, apa-apa kita taruh di Facebook. Iya. Ya, aktualisasi diri. Iya. Jadi sebenarnya media itu sangat bisa untuk mengekspresikan diri, menyampaikan pesan-pesan, dan ini sebenarnya banyak sekali hubungannya sama psikologi ya. Orang bisa cerita tentang dirinya, orang bisa terhubung sama orang lain, orang bisa sharing pikiran dan perasaan ya. Ya. Kemudian apa lagi yang bisa kita lihat dari Facebook? Ya, cara gaya kepribadian individu untuk menuangkan jenis pesan, ya, memproduksi pesan pada sarananya seperti Facebook dalam rangka berinteraksi dengan lingkungannya. Dapat dilihat dari beberapa pendekatan dengan psikologi ya. Facebook itu apa ya? Jadi dia karena dia itu banyak menampilkan hal-hal yang bersifat pribadi, jadi dia bisa juga menjadi sarana ekspresi diri. Iya. Ekspresi diri. Kadang-kadang orang kalau berhadapan dengan orang lain, dia malu mengekspresikan dirinya. Betul. Atau
enggan atau segan. Tapi kalau di Facebook kan berani. Iya. Kenapa demikian ya? Ya mungkin itu salah satu peran media itu ya. Kan ada orang yang nggak berani ngomong langsung, dia sampaikan lewat surat kalau dulu. Nah sekarang juga karena ada sarananya, maka Facebook itu merupakan salah satu sarana yang tepat untuk ekspresi diri. Iya, iya. Jadi memang Facebook itu memberi kesempatan kepada orang untuk bisa berekspresi gitu ya, mengeluarkan pikiran dan perasaan tadi dengan cara-cara yang dia merasa aman gitu ya kan, barangkali ya. Bisa sampai kadang-kadang hidden ya, ditutupin tuh identitas dirinya sehingga dia bisa menjadi orang yang dia inginkan begitu ya. Ya. Jadi Bu Ica ada satu permainan namanya role play. Role play itu dimainkan di media sosial. Jadi nanti misalnya gini, saya suka sama BTS gitu ya, artis Korea itu. Kemudian ada satu orang lagi suka sama siapa misalnya gitu ya, sama artis yang beken lah gitu ya. Nah dia tuh memerankan jadi si BTS misalnya, atau dia memerankan sebagai siapa yang dia sukain, dan saya memerankan seperti apa yang saya idolakan. Lalu pura-puranya nih, misalnya nih, pura-puranya jadi pacaran, atau pura-puranya akhirnya married, atau pura-puranya nanti kita ngapain, pertemanan dan lain sebagainya. Nah itu tuh dibikin role play di media sosial yang sebenarnya mau mengekspresikan dirinya gitu. Kenapa mereka begitu? Ternyata ada pertimbangan personal. Kenapa mereka mau begitu gitu loh? Karena pertimbangannya kepentingan harga dirinya, merasa harga dirinya itu jadi terekspresikan lah gitu ya. Merasa pede, merasa bangga gitu. Jadi ada ruang-ruang yang menjadi terbuka dan lebih ada ekspresi yang disampaikan melalui media sosial dengan permainan-permainan yang mereka ciptakan sendiri gitu. Jadi imajinasinya itu dijalankan gitu. Luar biasa. Keren, saya ya? juga nggak kebayang. Ada. Luar biasa itu ya. Luar biasa. Oke, kita lihat lagi dari pendekatan-pendekatan yang ada di dalam psikologi itu kan kita tahu ada 4 pendekatan ya, pendekatan psikoanalisis, behavioristik, kognitif, dan humanistik. Yuk kita diskusikan tentang ini. Psikoanalisis gimana? Ya. Psikoanalisis itu kan tokohnya adalah Freud ya. Iya, Freud. Freud menemukan ini, dan Freud itu kan adalah salah satu tokoh yang menganggap bahwa perilaku kita itu digerakkan oleh hal-hal yang tidak tampak dalam diri kita. Oke. Seperti dorongan ini, kayak id, ego, dan superego. Id itu kan adalah hal-hal yang dari dalam diri yang mendorong orang untuk akhirnya dia melakukan sesuatu. Dan interaksi kita, apa yang kita lakukan, jadi perilaku, kalau tingkah laku di sini ya, tingkah laku kita itu ditentukan oleh ketiga elemen ini, id, ego, dan superego. Id mendorong misalnya kita untuk rasa lapar, ya, hasrat diri katanya ya. Nah kemudian, tapi id kan tidak bisa memenuhi itu, maka bergeraklah ego. Ego itu dia ada di jembatan realitas yang mengantarkan hasrat orang untuk memenuhi itu. Sehingga ego bilang ya udah, kalau kamu lapar kan kamu makan. Jadi akhirnya orang, oh iya ya, aku lapar, aku harus makan. Ego itu kan dia berada di realitas luar. Kalau id kan ada di dalam, ada di unconscious kalau menurut Freud. Nah, kemudian orang mau makan, tetapi sebagai manusia kita punya superego.
Nah, super ego itu kan yang menjadi polisi kepribadiannya nih. Makan, oke, tapi kalau kita kan makannya harus makanan untuk kita. Misalnya makanan yang halal, atau ini makanan ada yang punya apa enggak. Jangan karena kita lapar kita makan, ternyata makanannya punya orang. Nah, itu yang mengendalikan kan adalah super ego. Nah, dengan adanya super ego, maka id yang disebut dengan dorongan yang dimiliki oleh semua makhluk gitu kan, itu kan menjadi berbeda karena kita sebagai manusia punya super egonya. Kalau id dan ego itu semua makhluk punya, binatang juga punya, tapi tidak semua makhluk memiliki super ego karena dia ada seperangkat nilai katanya, nilai agama, moralitas, aturan, apalagi tuh kalau kita bilang etiket ya, itu mungkin pendapat saya. Mungkin menurut Bu Mona gimana? Kalau saya lihat tiga-tiganya ini berperan ya dalam kehidupan seseorang ya. Jadi kalau orang nggak punya super ego, nggak punya panduan, nggak punya pegangan gitu ya, ini egonya keluar gitu ya. Makanya mungkin suka ada kata-kata ego nih. Saya nggak tahu nih apakah benar egonya itu benar-benar ego gitu ya artinya ya. Tetapi ego itu akan berbahaya gitu kalau itu yang diangkat terus tanpa adanya super ego gitu, ya kan? Kalau seseorang mempertahankan id-nya gitu ya dengan ego saja, ini berbahaya. Dan super ego itu dibangun dengan komunikasi juga karena nilai-nilai agama, moralitas, aturan-aturan itu diinternalisasi terutama pertama dan utamanya di rumah tangga ya kan, di keluarga, kemudian di lingkungan yang lebih besar yaitu lembaga pendidikan, selanjutnya kemudian di masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian media massa juga memengaruhi gitu ya, kita jadi punya pandangan aturan apa gitu ya. Iya, betul. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, mengapa kita perlu mengetahui bahwa psikoanalisis ini ada dalam diri manusia gitu? Untuk bisa memahami manusia kan kita belajar psikologi ini di dalam komunikasi untuk tahu nih isi kepala manusia tuh apa sih gitu kan? Dengan kita tahu isi kepala manusia, kita jadi tahu bagaimana kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang lain gitu kan? Karena kita punya pengetahuan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, mari kita elaborasi. Kenapa psikoanalisis perlu untuk dipelajari oleh ahli komunikasi? Ya, gimana, Bu Ica? Karena psikoanalisis itu merupakan dasar dari perilaku manusia. Dan manusia itu kan adalah makhluk yang berkomunikasi. Jadi objeknya komunikasi itu kan orang. Jadi ketika orang, si tokohnya yang berkomunikasi kan orang. Jadi kita harus paham. Ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada seseorang, kita harus paham dulu orang itu siapa. Nah, psikoanalisa ini kan membantu kita lah untuk mengenal itu. Kalau menurut saya begitu. Saya setuju. Jadi sebenarnya kan kita lagi mempelajari manusia, ya kan? Bagaimana berinteraksi dengan manusia lain, bagaimana berkomunikasi, karena kita tidak berkomunikasi gitu ya. Ketika kita yang secara instingtif komunikasi itu kita kelola dengan lebih baik gitu ya kan, apalagi untuk profesional gitu ya kan. Untuk kan komunikasi itu kan kepake buat kehidupan sehari-hari kita, buat akademisi, buat profesi ya kan, ketiga-tiganya kita bisa pakai nih sehari-hari, nggak usah kuliah di komunikasi aja pasti pakai komunikasi, apalagi sebagai profesi ya kan, dia harus memanfaatkan komunikasi seperti apa. Nah, dengan dia apalagi orang-orang yang memproduksi pesan gitu ya, atau praktisi komunikasi gitu. Praktisi komunikasi dengan dia mempelajari tentang isi kepala manusia, karena ternyata isi kepala manusia itu secara kepribadian dari perspektif psikoanalisis itu
ada teori ini gitu yang mendukung kita untuk memahami bahwa teori ini tuh lebih kita punya pegangan gitu. Oh, ternyata orang itu ingin loh punya keinginan dasar loh, hasrat biologis ya ini ya, betul nggak? Bicara ya, yang id itu ya kan? Tapi dia juga punya ego, dia punya super ego, aturan-aturan gitu. Jadi orang itu kalau mau melakukan sesuatu, dia akan mikir ini dan lain sebagainya. Sehingga implikasinya kalau kita memproduksi pesan itu kita misalnya ya produksi pesannya pakai pendekatan ego ya, bisa jadi ya kan? Cuek aja misalnya, kan kadang-kadang ada iklan tuh yang kayak gitu tuh. Bu Ica, ada iklan yang bilang, udah cuek aja, aku nggak peduli. Padahal sebenarnya kalau kita punya pertimbangan super ego diangkat juga, itu kan juga menjadi lebih bijak ya kan? Tanggung jawab sosial dari media juga untuk menjaga masyarakat, betul nggak? Iya. Ya kan? Kalau orang cuek-cuek aja, udah ego maunya itu ya ambil aja terus diiklanin gitu ya kan. Berarti kan kita sharing kejahatan tuh, sharing hal-hal yang nggak baik untuk masyarakat. Iya kan? Bisa jadi gitu. Jadi kita kalau kita produksi pesan, kita juga harus hati-hati sama adanya juga seperangkat aturan gitu. Jangan mau-maunya orang karena ya kan. Misalnya begini, Bu Ica, saya bayangin ya kayak gini misalnya. Udah deh, dia suka sama orang langsung aja lakukan hubungan gitu ya. Itu kan juga bisa jadi, berarti kan langsung keluarnya id ya kan? Ya. Keluarnya id. Sementara masyarakat di budaya Indonesia ada super egonya. Super egonya aturan-aturan, ada nilai-nilai dan lain sebagainya. Nilai-nilai tersebut enggak selaras nih. Itu kan menimbulkan ketidaknyamanan gitu ya kan? Iya. Setuju nggak? Iya. Iya, betul. Ya. Ada lagi? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Ya, boleh. Ya. Ini dia kasih contoh produksi pesan. Menurut saya menarik sekali ya ini ya. Berorientasi pada itu. Saya mengungkapkan kemarahan saya pada teman tanpa memperdulikan kata-kata yang saya gunakan padanya. Wah, keluar tuh ya. Kadang-kadang kalau kita lihat di iklan atau di film gitu ya, ada yang ngomong apa aja misalnya ya, atau sekarang ini di media sosial pesan-pesan yang disampaikannya bisa jadi seenak-enaknya gitu ya. Ya. Itu mungkin karena ide ya, betul nggak? Iya. Iya. Karena super egonya nggak dipakai lah. Gitu. Super egonya nggak dipakai. Nah itu berarti gimana tuh? Yang bikinnya itu masih itu refleksi yang bikin atau kecerdasan yang bikin dalam memengaruhi halayak? Dua-duanya kali ya. Iya. Strategi ya kali. Bicaranya kan kalau yang udah kayak gitu tuh berarti kita bukan bukan hanya kok dia ngomongnya gitu sih, tetapi kan dia itu siapa, kok dia nggak tahu sopan santunnya, kok dia nggak tahu aturannya, udah tahu yang begini nggak boleh ditampilkan dia tampilkan kan gitu. Akhirnya kan kita jadi tahu, oh berarti dia punya super ego, tapi super egonya berisi hal-hal yang tidak mendorong kebaikan pada perilakunya. Iya. Atau barangkali itu strategi, Bu Ica ya, itu mungkin strategi juga, ya kan? Strategi untuk mengungkit perhatian, ya kan? Kalau dikeluarin sesuatu yang seru, yang instingtif manusia gitu ya, yang kebutuhan dasar manusia, dia akan menarik perhatian karena orang punya kepentingan untuk mencapai itu gitu, apalagi yang semau-maunya itu, yang itu gitu ya kan. Si id diangkat sebagai sajian pesan yang bisa saja id itu ngaco gitu ya kan. Itu ngaco. Jadi barangkali kalau di media itu ada yang namanya kan KPI. Si KPI itu mungkin ngejagain
super ego barangkali ya. Ya, jadi mengawasi Iya, yang penjaga ya, yang penjaga. Iya, menjaga supaya jangan kebablasan lah begitu ya. Karena kan beberapa tayangan langsung kalau ini KPI nggak boleh begitu. Iya, betul juga itu Mbak. Ya, maksudnya secara analogi lainnya kita bisa lihat seperti itu ya. Artinya sebenarnya kalau kita lihat di sini ada aturan-aturan, seperangkat aturan-aturan, nilai-nilai baik agama, budaya dan lain sebagainya atau moralitas yang sebenarnya dijaga oleh ini yang menjadi panduan seseorang ya. Ya. Ini saya rutinkan memposting setiap tema-tema kajian pada media massa agar semakin banyak orang mempelajari ilmu agama. Nah, ini berarti nih dia mainnya di super ego ya. Kalau ini super ego ya. Ya. Oke. Next, sekarang behavioristik. Gimana? Silakan. Jadi behavioristik itu kan salah satu aliran psikologi ya yang mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang digerakkan oleh lingkungan. Iya. Jadi ini beda banget dengan yang Freud tadi. Ya. Kalau Freud kan ada dorongan dari dalam, tapi kalau behavioristik malah tidak mempercayai itu gitu. Jadi dia hanya membahas hal-hal yang kelihatan saja. Karena itu dia ini stimulus respon ya. Iya. Kalau orang distimuli gini pasti responnya begitu. Nah, behavioristik ini sangat menarik karena dia punya prinsip homo mechanicus. Jadi dia menyamakan kita manusia itu seperti mesin lah begitu ya, seperti mesin. Kalau mesin itu kalau dimatikan ya mati, kalau dinyalakan nyala gitu ya. Sehingga di dalam behavioristik ini kita tidak atau kita mengabaikan apa yang namanya perasaan orang lain, mengabaikan apa yang namanya misalnya bakat dan hal-hal yang nggak tampak itu semua diabaikan. Kalau menurut Bu Mona gimana? Iya, jadi balik lagi kita lihat bahwa kenapa kok kita perlu mempelajari semuanya gitu ya? Karena kalau kan kadang-kadang tuh dalam satu situasi ini kepake, dalam situasi lain ini yang lebih applied gitu barangkali ya. Karena kalau manusia itu kan kompleks ya, unik, kompleks dan lain sebagainya. Jadi barangkali tindakan manusia itu tak hanya karena sesuatu yang tadi tuh berdasarkan dari instingtif yang ada pikirannya kayak gimana yang Freud ruwet itu ya coba ngelihat nih ada ini dan lain sebagainya. Tetapi juga kalau kita kasih sentilan, orang itu dikasih stimulus, orang itu ternyata bereaksi ya kan, merespon. Ya kan? Coba kalau orang dikasih teriakan, dia kan kaget juga gitu. Orang dikasih sesuatu yang menggembirakan, dia akan surprise dan bahagia gitu. Nah, barangkali behavioristik ini ketika ada di dalam pemahaman kita tahu nih, oh ternyata manusia itu bisa dilihat dari psikoanalisis, bisa dilihat dari behavioristik gitu, bahwa kalau dia kasih stimulusnya ini pendekatan komunikasi ini bisa menggunakan ini juga begitu ya, Bu Jaya. Bisa. Jadi barangkali supaya orang misalnya mau beli produk kita, mau patuh mengikuti saran-saran kita gitu ya kan? Kita juga bisa kasih dengan pendekatan stimulus respon karena manusia itu kalau dikasih stimulus ngerespon gitu. Kenapa kok orang mau divaksin atau nggak mau divaksin gitu ya? Mungkin dengan pendekatan ini juga bisa dilihat. Oh, kita pakai pendekatan ini deh. Kita bisa coba-coba gitu. Pendekatan psikoanalisis, pendekatan behavioristik. Ya kita semuain aja gitu, kita pakai semua. Bisa jadi kan kalau kita tahu itu. Iya, karena kan ini behavioristik itu kan ada salah satu yang khasnya itu adalah pengkondisian. Iya. Pengkondisian. Jadi
kita misalnya ingin anak kita jadi dokter, maka kita kondisikan dia dari kecil, misalnya kita kasih mainan dokter-dokteran. Terus kalau kita bawa nonton film semuanya tentang kedokteran, nah kita kondisikan. Seperti Bu Mona bilang barusan, supaya orang beli produk kita misalnya, kita kondisikan. Kita kondisikan misalnya, nih sekarang lagi pandemi, maka setiap produk mengeluarkan antiseptik. Ya, itu kan juga pengkondisian tuh. Pengkondisian dengan menggunakan antiseptik ini maka kita akan terhindar dari COVID. Itu pengkondisian. Jadi betul juga behavioristik ini bisa kita pakai untuk timing atau waktu-waktu yang pas gitu untuk kita pakai behavioristik. Iya. Iya. Jadi sebenarnya seorang praktisi dan akademisi komunikasi atau orang umum saja, karena kan komunikasi itu tadi kepake buat kehidupan pribadi kita, buat profesional, dia tuh pantas untuk tahu nih pelajaran ini nih supaya dia juga bisa manfaatin di dalam keluarga aja. Tadi yang Bu Ica omongin, anak-anak nih kita kasih conditioning aja nih, salah satu rumusnya di antaranya selain dari pendekatan psikoanalisis tadi, ya kan? Karena itu harus dibangun kan. Coba kalau super egonya nggak dibangun di rumah, wah parah tuh, ya kan? Iya, betul. Kita lihat ya. Ini contoh model behavioristik. Karena semakin banyak yang menyukai postingan saya tentang beragam menu masakan saya, kalau begitu saya akan memposting lebih sering dan lebih variatif lagi menu-menunya. Ini mungkin ya di dalam kepala seseorang menjadi pembiasaan ya, conditioning ya. Ya, conditioning. Oke. Sekarang kognitif gimana nih, Bu Ica? Ya. Kognitif itu kan salah satu aliran psikologi yang bertentangan dengan behavioristik. Jadi maksudnya gini, behavioristik itu kan mengabaikan jiwa manusia, karena dia menganggap manusia itu seperti mesin. Tapi kalau kognitif itu menghargai keberadaan jiwa manusia itu. Karena behavioristik itu kadang-kadang nggak bisa menjawab hal-hal, kenapa kalau si ini dikondisikan jadi dokter dia bisa, tapi kenapa si ini dikondisikan jadi dokter malah dia malahan jadi musisi. Nah, behavioristik itu nggak bisa jawab itu, tapi kognitif bisa. Karena kognitif itu mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang digerakkan oleh kemauannya. Kalau dia bilang mau, bisa. Kalau dia bilang nggak mau, nggak ada satu orang pun yang bisa mengkondisikan dia begitu. Jadi keinginan ya, makanya di sini kan disebutnya prinsipnya tuh Homo sapiens. Manusia adalah makhluk yang berpikir. Kalau dia pikir itu baik, ya dia ambil. Kalau dia pikir dia nggak baik, ya nggak dia ambil. Kalau menurut saya begitu. Gimana Bu Mona? Saya setuju. Jadi sebenarnya balik lagi ya, kita dengan memahami ini kita bisa pakai, oh ternyata orang ini nih perlu dikasih pendekatan ini ya. Atau manusia itu memang holistik ya kan? Ada dari sini holistik, ya kan? Betul. Kan gini, ilmuwan itu jadi sebenarnya balik lagi manusia itu makhluk yang jadi Tuhan maha kuasa, manusia baru tahu sedikit sekali ilmunya gitu, ya kan? Dia udah dalam banget gitu ya, dalemin. Dia baru tahu satu nih jurusannya nih, jurusan psikoanalisis yang isi kepalanya nih di dalam-dalam nih, yang internal nih, yang mentally nih gitu ya. Kemudian ada yang ngelihat lagi, kayaknya enggak gitu deh, kayaknya orang tuh kalau dikasih stimulus bisa masuk behavioristik. Terus ada yang berikutnya adalah bahwa manusia itu punya pikiran juga gitu ya kan. Jadi kalau kita mau mengaruhi orang, kasih informasi yang bikin dia mikir, ya kan? Bikin dia teryakinkan gitu, karena drive dalam diri akan menjadi kekuatan untuk berbuat sesuatu. Jadi kalau kasih pesan yang logis juga bisa jadi gitu kan, yang convincing barangkali. Sehingga orang tuh jadi punya punya kuasa atas dirinya gitu, bukan tadi karena stimulus eksternal tadi kan kalau yang behavioristik ya. Iya betul.
Mari kita lihat next ya. Ini contohnya ya. Saya harus membuat flyer yang menarik dengan gambar-gambar dan konten yang membuat orang lain tertarik pada produk makanan yang saya jual. Nah, ini dia. Jadi ini masuknya kognitif ya, karena dia harus cari celah gitu ya. Ini juga keren sekali ya Bu Ica ya. Jadi kalau kita bikin pesan kepada masyarakat untuk patuh ya kan sekarang ini kan pemerintah lagi cari cara nih supaya perubahan perilakunya terimplementasi ya kan, perubahan perilaku terkait dengan COVID ya, supaya sama-sama nih. Berarti nih dia harus ngelihat lagi, oh nggak cuma dikasih kayak pengconditioning yang tadi tuh, stimulus respon atau hukuman dan reward and punishment ya. Yang nggak pakai masker diginiin, yang nggak ini dibayar atau apa gitu ya. Itu kan stimulus respon behavioristik ya itu ya. Tapi juga dikasih alasan yang bikin orang tuh ngerti gitu ya kan. Barangkali begini Bu Ica ya, ada orang dengan kapasitas yang kognitifnya bisa dapat. Ada orang yang kalau pendekatan behavioristik bisa dapat. Ya. Jadi kalau misalnya kita kerja di pemerintahan atau di lembaga yang memproduksi pesan, kita mungkin bisa ngelihat karakteristik dari komunikan kita ya, apa dia tuh masuk kategori yang perlu ya kan, yang perlu dengan kognitif gitu ya kan, harus diyakini nih informasinya nih. Coba kalau ketemu sama akademisi kalau nggak ada kognitifnya dia nggak dengerin tuh, ya kan? Betul. Ya. Nah ini kita lihat ya. Karena sentuhan alat promosi yang menarik dapat memengaruhi persepsi seseorang terhadap kesan suatu produk menjadi lebih positif. Ya. Setuju ya? Ada proses perencanaan matang, misalnya gambar, ada flyer, ada warna, ada informasi untuk mencapai goal. Berarti gimana tuh kalau kita bikin pesan? Bisa televisi, bisa pesannya bisa pesan dari pemerintah atau pesan dari Pemda atau pesan dari film gitu, gimana tuh dari hubungannya dengan ini? Ya, jadi betul seperti Bu Mona bilang, ketika orang membuat pesan itu harus dipikirkan bahwa orang yang menerima pesan kita itu kan dia berpikir. Nah, karena dia berpikir, maka kita harus bisa memenuhi hal-hal pemikiran mereka supaya mereka bisa membuat satu keputusan. Kayak di sini nih menarik nih ya, karena sentuhan alat promosi yang menarik dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Jadi di dalam kognitif kita bicara persepsi. Persepsi itu kan ada di dalam diri orang. Dia mempersepsi berarti dia berpikir, dia mengkaji sesuatu gitu terhadap kesan suatu produk menjadi lebih positif. Jadi ada proses perencanaan yang matang untuk mencapai goal yang diinginkan. Ini keren banget. Jadi manusia itu keren ya. Jadi dari sisi ini dia seperti ini, dari sisi ini seperti ini. Memang betul Bu Mona. Kayaknya orang kalau membuat pesan itu mereka harus mempertimbangkan semua sisi itu. Jadi betul orang komunikasi harus mempelajari psikologi komunikasi juga, ya kan? Iya. Kalau dia tidak mempelajari ini, dia nggak ngerti bahwa isi kepala manusia. Padahal betul tadi Bu Cia bilang bahwa kita tuh kan komunikasinya sama orang nih, ya kan? Kita harus ngertiin orang. Nanti kalau kita misalnya berhubungan sama misalnya komunikasi media, kita harus tahu bagaimana sistem media, ya kan? Bagaimana bagaimana sistem kerja media dan lain sebagainya, atau ya kan? Hubungan sama media dan lain sebagainya. Tetapi kalau hubungan sama orang berarti terkait dengan manusia tuh kita harus benar-benar ngerti gitu untuk bisa mencapai tujuan yang kita inginkan, terutama di antaranya perubahan perilaku gitu ya. Ya, betul. Oke, ini yang terakhir terkait dengan humanistik, gimana? Ya, humanistik ini adalah salah satu yang
pendekatan ya. Pendekatan yang kalau menurut saya kan manusia itu adalah makhluk yang berkembang. Jadi kalau humanistik bilang kita yang hari ini harus berbeda dari kita yang 10 tahun yang lalu. Nah, kita yang 10 tahun kemudian itu harus berbeda dari kita yang hari ini. Jadi manusia itu adalah makhluk pencari makna kalau menurut humanistik. Nah, sehingga prinsipnya itu kan homo ludens. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi. Nah, di sini komunikasi udah masuk banget nih Bu Mona. Untuk humanistik itu. Karena perkembangan manusia itu sangat ditentukan oleh komunikasinya dengan orang lain. Di sini kan ada memusatkan perhatian pada keunikan dan aktualisasi diri manusia. Ya, aktualisasi diri itu bisa dilakukan hanya dengan komunikasi dengan diri sendiri dan komunikasi dengan orang lain. Jadi di sini tuh applied-nya komunikasi tuh lebih banyak kalau pada humanistik gitu. Kalau menurut Bu Mona gimana nih? Iya. Jadi kalau kita bisa melihat manusia dengan tahapan-tahapannya gitu ya, kita bisa memahami bahwa manusia itu memiliki kekhasan misalnya ya, kalau kita mau mengeneralisir, meskipun nanti manusia ada keunikan masing-masing, tetapi ada generalisasi yang kita bisa lihat kekhasannya di kelompok tertentu. Misalnya begini, kalau kita lihat ada generasi-generasi, ada generasi yang saat ini masih ada misalnya generasi tradisionalis, baby boomers, kemudian generasi X, generasi Z, ya milenial, generasi X, milenial, kemudian Gen Z yang anak-anak masih SMA dan mahasiswa itu mahasiswa tingkat awal Gen Z, kemudian Alpha yang masih SD gitu ya. Nah itu kan perbedaannya khas ya kan. Kita juga bisa lihat bahwa perbedaannya ketika mereka ya kan kekhasan masing-masing dari orang-orang itu tuh punya keunikan, punya aktualisasi diri yang berbeda-beda. Kemudian dia juga bisa dibedakan dari ketika si orang ini masih kecil sama si orang ini udah umur sekian, itu juga ada perkembangan-perkembangan. Jadi seorang ahli komunikasi perlu benar-benar mempertimbangkan keunikan individu yang membutuhkan dia bisa diterima dengan usianya, dengan kapasitasnya begitu. Contoh dari implikasinya, misalnya kita lihat di sini ya, setiap anak punya potensi kelebihannya masing-masing dan bersifat unik. Oleh karenanya, memilih bidang pendidikan dan pekerjaan jenis apapun yang dihadirkan di masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada, tidaklah jadi masalah selama hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan. Ya, betul sekali ya. Jadi orang bisa punya apa namanya kekhasan pribadi ya, yang dia bisa elaborasi, dan kita sebagai ahli komunikasi, sebagai praktisi komunikasi perlu menyesuaikan gitu. Barangkali kita bisa lihat, oh untuk masalah ini kita pakai psikoanalisis, untuk masalah ini kita pakai, atau kita kombinasikan nih ya, Bu Ica ya, boleh nggak dikombinasikan tuh ya? Boleh kan, karena semua pendekatannya itu kan sebenarnya seutuhnya manusia itu kan kayak gitu, dia ada psikoanalisanya, dia bisa didekati dengan behaviorisme, dia bisa didekati dengan humanistik, dia bisa didekati dengan kognitif gitu. Iya. Karena manusia itu memang itu. Iya, jadi tetapi kalau misalnya seorang produsen pesan lalu dia melihat saya mau pakai 2 pendekatan aja, mungkin juga bisa ya kan? Atau dia pakai 4-4-nya itu bagus sekali gitu. Atau juga dia harus perhatikan dulu siapa komunikannya, dari komunikannya ini khasnya apa ya gitu ya barangkali ya. Iya, betul. Ya kan? Makanya penelitian itu penting sekali ya. Kalau kita mau membuat pesan, kita tuh jadi ahli komunikasi sebenarnya ini tuh apa ya, berpikir betul gitu. Apa sih yang harus dilakukan dengan memahami siapa komunikannya, dan itu dilakukan melalui penelitian terlebih dahulu gitu ya.
Oke, so let's conclude. Apa kesimpulannya terkait dengan pentingnya seorang ahli komunikasi mempelajari psikologi? Gimana, Bu Ica? Kalau menurut saya sih sebetulnya keberhasilan dari komunikasi itu sangat ditentukan dengan pemahaman kita terhadap psikologi komunikasi. Iya. Ya. Kalau kita paham tentang itu, maka kita bisa berhasil komunikasinya. Iya. Jadi saya tambahkan, saya setuju sekali, saya sangat setuju. Kalau kita lihat pakai metodenya Laswell itu dia bilang who says what, with what channel, to whom, with what effect, ya. Siapa mengatakan apa, melalui medium apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Dengan memahami psikologi komunikasi, kita jadi tahu terutama terkait dengan kajian hari ini ya, terkait dengan bagaimana sih isi kepala si who sama si komunikan sama komunikator gitu, ya kan? Isi kepalanya tuh bagaimana sih manusia dua pembuat pesan dan penerima pesan ini kayak gimana sih sehingga ketika kita menyampaikan pesan kita tahu nih harusnya memengaruhinya seperti apa gitu. Enggak secara alamiah aja. Kalau secara alamiah aja mungkin pakainya tuh dua pendekatan tadi, id sama ego ya. Ego, ya. Iya, alamiah aja gitu ya. Oke, Bu Ica, terima kasih banyak. Ini seru banget. Jadi bisa saling memperkaya. Semoga bermanfaat untuk para pembelajar komunikasi. Kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.